Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat luang waktu. Sehingga pemirsa masih bisa berjumpa kembali dalam acara yang insya Allah selalu mengajak kita untuk menguatkan iman dan menambah ilmu, yaitu Serambi Islami. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan tentunya pagi hari yang indah ini banyak jamaah yang sudah hadir di studio dan saya harus menyapa dari majelis taklim yang sudah menyempatkan waktunya. Tapi sebelumnya alhamdulillah ini kita juga kehadiran dari Kemhan ya, Bapak Mayor Adi Handono beserta Bapak Letkol Amirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga Ibu Irma nih dari Industri Finansial. Assalamualaikum Ibu. Iya, dan tentunya dari majelis taklim yang hadir. Ini yang pertama Majelis Taklim Khairul Ummah Jati Asih Bekasi, pimpinan Ibu Sri Naryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Majelis Taklim Nurul Hikmah, pimpinan Ibu Erni Setiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester berapa kalau boleh tahu? Satu. Fakultasnya? Oh, beda satu semester sama saya ya. Baik, alhamdulillah, dan tentunya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar, mengkaji yang insya Allah pastinya nanti akan kita bahas adalah tema tentang hidup yang sesungguhnya. Dan langsung saja kita sapa dulu guru kita, subhanallah luar biasa dengan seragam yang subhanallah. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara kita pada pagi hari ini, yaitu Kolsus Dr. HM Kemal Syah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Gagah. Selaman beda kalau mantap. Itu tuh mau batu ditahan gitu. Baik, nanti Ustaz bakal bahas Insyaallah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kita langsung saja dengarkan keberkahan kita yang insya Allah akan sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran surat Al-Ankabut ayat 63 sampai dengan 64 dengan qori kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Ustadz Mahfuzul Khuluki ya, subhanallah luar biasa. Dan mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, diawali dengan sama-sama mendengarkan dan mudah-mudahan keimanan kita terus bertambah dan bertambah. Baik, langsung kepada guru kita Ustadz Kemal. Kaitan apa dengan tema kita yaitu hidup yang sesungguhnya dengan surat Al-Ankabut 63 dan 64. Ya. Silakan Ustadz. Awal kalimat kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setiap kata yang keluar hakikatnya adalah apa yang Allah berikan pada kita itu merupakan rizki. Karenanya mengajak untuk diri pribadi, umumnya semua yang hadir dalam kesempatan ini, termasuk para pemirsa dimanapun berada tentunya. Ya, yuk kita sama-sama berlindung dulu pada Allah, agar lisan mengeluarkan kalimat-kalimat yang dibimbing oleh Allah. Amin. Kalimat yang hak, yang benar, dapat membangun hati, sehingga menjadi cahaya dalam gerak langkah di keseharian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terpuji akhlak begitu mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah apa yang keluar saat sekarang bisa memandu, membimbing kita sekalian. Apa yang kita ambil dari sabda-sabdanya nanti insyaallah kita akan persembahkan kepada para pemirsa dan semua yang ada, ya, sehingga langkah kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah bernilai pahala, akan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin. Barusan bicara tentang temanya hidup yang sesungguhnya. Ketika bicara tentang hidup, kita belum bicara tentang definisi hidup. Kita berbicara tentang doa yang suka kita panjatkan pada Allah. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Khusus kita bicara, kita minta dipanjangkan umur. Artinya ingin panjang hidupnya, gitu ya. Hidup. Nah, lantas ketika kita tanya apa itu hidup, semakin kita panjangkan definisinya, semakin kita luaskan, semakin pusing dibuatnya. Ya, coba. Maksudnya gimana? Gimana, Kang Hafiz? Definisi hidup itu apa? Ya tidak mati. Jadi jawabannya adalah tidak mati. Udah dapat bocoran gitu ya. Hidup itu tidak mati. Ya, hidup itu tidak mati. Kalau kita pergunakan definisi yang lain-lain, hidup itu adalah bersatunya antara ruh dengan jasad. Itu mungkin ada singkat. Bersatunya antara ruh dengan jasad. Berbicara tentang Islam. Ya, gitu, ya. Ada juga yang menyatakan hidup itu apa? Hidup itu adalah sesuatu yang bisa diam, bergerak, dinamis dalam kehidupannya. Bisa diam, batu itu diam di tempatnya, tapi batu itu bisa hidup. Gitu. Tapi ada juga yang dinamis bergerak, dari kecil jadi besar, dari muda jadi tua. Ya. Dari yang tadinya ada nanti akan hancur. Itu pertanda mereka hidup seluruhnya. Gitu, ya. Khusus yang kita bicarakan sekarang, di makna hidupnya manusia. Hidup manusia yang diharapkan kan sebagai khalifatul ard. Ya, bagaimana hidupnya diri untuk hidupnya juga dunia. Ya, hidupnya diri, baiknya diri, bagaimana baiknya dunia yang dia pijak tentunya. Ya. Nah, oleh karena itu barusan oleh Ustadz Mahfuzul dibacakan surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu surat ke-29. Ya. Sedangkan ayat yang tadi dibaca adalah ayat 63 dan 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, katanya. Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradih. Allah yang Maha tahu kedalaman, keluasan ini. Kita hanya terbatas, kecil sekali. Jadi kalau pemirsa ahli tafsir,
ya. Artinya ahli bahasa semua, ini keterbatasan kami, khususnya adalah saya. Dalam menerjemahkan itu juga bukan produk sendiri, tapi kami pun belajar dari guru, dari kitab yang ada, kitab tafsir yang ada. Apa katanya arti yang ada? Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha. Dan ya, jika kamu Muhammad menanyakan itulah ya kepada mereka, apa yang ditanyakan? Man nazzala minas sama'i ma'an. Siapakah yang menurunkan air dari langit, ya? Fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha. Yang maka dengannya hidup. Dengannya tuh air itu hidup bumi dari matinya, dari gersangnya, ya. Gitu. Udah kemarau, turun satu hari aja hujan, udah mulai segernya kelihatan. Betul. Hidup, kehidupan ada. Ya. La yaqulunallah, pasti jawabnya. Mereka akan memberikan jawaban Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah alhamdulillahi, segala puji milik Allah, bagi Allah. Kalau dalam bahasa Sunda di pesantren, di kampung-kampung, alhamdulillahi, segala puji kagungan Allah Rabbil alamina, anu mangurus sadaya alam. Ya, maaf kalau nggak tahu. Gitu. Saya senyum-senyum aja, senyum mikir sebetulnya apa tadi. Ya. Bal aksaruhum la yaqilun. Akan tetapi sebagian mereka tidak yaqilun. Jadi kalau bahasa kita ini mereka-mereka itu tidak mengerti. Ya. Kenapa? Ya mungkin tidak dibuka oleh Allah akal pikirannya, terutama adalah hatinya sebagian besar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengerti gitu ya. Amin. Baik. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidak kehidupan dunia ini, atau dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahwun, melainkan senda gurau. Barusan gurau, bercanda-canda gitu. Ketemu, hey halo, canda-canda. Sekarang lebih banyak guraunya bahkan ya, senda gurau. Walaibun, dan permainan. Dunia ini senda gurau dan permainan. Ini bukan Kemal, yang bicara ini Allah ini, Allah ya. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lahyal hayawan, dialah atau dia masuk ke kehidupan dunia tadi ya, yang kalau yang sesungguhnya al hayawan, sesungguhnya kehidupan akhirat yang tadi, negeri akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, ya, jika mereka mengetahuinya, ya. Kemana larinya? Mereka yang nggak ngerti, ya. Oleh karena itu banyak orang ketika berbicara tentang dunia, tentang kehidupan, dia jor-joran, ya. Di dalam salah satu kitab kami membaca, ya, di dalam kitab Bahjatul Wasail, tapi ini ada hadis di dalamnya. Jadi ketika Allah menciptakan alam dunia itu diperuntukkan untuk 3 macam golongan manusia. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik. Nah, orang beriman menjadikan dunia ini itu untuk untuk sawah ladang, dia untuk bertakwa, beribadah, begitu. Tapi kalau untuk munafik dijadikan dunia ini sebagai perhiasan. Makanya dia tumpuk-tumpuk, orang munafik itu segala sesuatunya di dunia. Dia tidak mikirin akhirat. Kalau orang kafir, dia dijadikan dunia ini untuk bersenang-senang. Ada, udah mumpung masih hidup, yuk duit ada, mabok, narkoba, ya Allah, berzina, Masya Allah. Ada di depan mata, bukan haknya. Kesempatan nggak 2 kali datang. Hati-hati. Wahai segenap pemirsa dimanapun berada, hati-hati. Betul. Kesempatan nggak 2 kali datang. Iya, begitu kita tangkap, sama masuk neraka juga sekali. Gitu, nggak diberikan kesempatan bertobat nantinya. Tangkap, diambil, dimakan, dipergunakan,
pas saat mempergunakannya Allah cabut nyawanya, ternyata maaf umurnya tidak panjang, saat itulah neraka sudah bagian hak buat dirinya. Itu naudzubillah, naudzubillah ya. Jadi kembali dari dua ayat tadi Allah memberikan penjelasan pada kita, kalau engkau bertanya terkait dengan kehidupan di muka bumi ini, ditanya siapa yang menurunkan hujan, pasti semua orang akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka. Akan tetapi mereka tetap bicara tentang dunia. Mereka tahu tentang Allah tapi dia lupakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang kehidupan. Kalau demikian sesungguhnya ini hidup model apa? Ya kita harus berbicara ada hidup manusia secara jasadnya dia hidup, tapi kepekaan keimanan, kepekaan sosialnya mati gitu ya. Di mana kolbunya itu? Kepekaan itu tidak ada, dan perlu kita catat bersama tentunya bahwa sebetulnya seseorang hidup di muka bumi, kita hidup di muka bumi ini bukan untuk mobil, bukan untuk rumah, bukan untuk pangkat jabatan. Sekarang kita yang ada pangkat jabatannya, para pemirsa dimanapun berada, ini nanti akan kita tanggalkan dengan bahasa pensiun namanya. Kalau toh kaya raya, nanti udah tua, masa sih tetap 100 tahun umurnya masih pegang perusahaan, udah tua, jalan udah bongkok, udah gitu aja. Ya, masa terus dipegang? Nggak mungkin. Mana ada Pak RT, nih RT seumur hidup, umurnya berapa? Udah 125 tahun. Siapa yang mau ngasih dia jadi Pak RT? Semua ya. Nah, sebetulnya kehidupan ini untuk apa? Ujungnya untuk perjumpaan kita dengan Rabb kita. Ada tidak dalilnya? Jelas dong, ada dalilnya. Dan ini wajib dibaca sekarang. Ya, bicara tentang kehidupan. Oh iya, ini, dalil gitu apa ya. tuh? Apa ya, tuh? Surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat ke-13, ayatnya ayat 2. Ya, ini cocok kalau dibaca dari mahasiswa dari PMI ini. Gitu silakan, ya. silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, nanti penjelasan dari ayat yang tadi sudah dibacakan surat Ar-Ra'd, dan buat pemirsa nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh guru kita. Oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan kembali. Tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Baik, langsung saja isi atau kandungan yang tadi sudah dibacakan oleh dari mahasiswa UIN. Ya, tadi intisarinya apa yang tadi dibacakan itu bicara tentang Allah itu yang menguasai alam semesta. Allah itu yang menguasai arasnya. Allah itu yang menguasai kita sekalian. Dan perlu diingat, karena Allah yang menguasai dari mulai menghidupkan kita, menciptakan, menghidupkan, memberikan rizki, sampai satu ketika dia akan mengembalikan kepadanya. Artinya kita akan bertemu dengannya. Bertemu dengannya itu bisa berbicara kepada pertemuan yang mendapatkan rahmat, pertemuan yang mendapatkan laknat, tergantung hidupnya. Gitu. Hidup di mana? Di dunia. Waktu yang singkat, waktu yang sebentar. Itu. Jadi bagaimana itu ya, bagaimana kehidupan di dunianya itu ya, banyak amal soleh atau maksiat yang dikerjain. Baik. Jadi ketika berbicara tentang hidup nih, Mas Hafid, ya, termasuk para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama dengan lapang dada, ya, kita berbicara yang satu ini tentang hidup. Itu Allah memberikan kehidupan itu bukan cuma-cuma, bukan main-main. Sesungguhnya Allah memberikan kehidupan pada yang namanya manusia itu harga yang istimewa. Binatang dihidupkan untuk disirnakan. Nggak ada binatang dijanjikan surga. Tapi ada binatang-binatang yang akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena manusia. Untanya Nabi besar Muhammad SAW masuk surga nanti insya Allah. Ya, Ashabul Kahfi, binatang-binatang masuk surga. Tapi tidak semua anjing, tidak semua unta, tidak semua kuda akan masuk ke dalam surga. Semua yang dipergunakan untuk beribadah, ketaatan manusia pada Allah Subhanahu wa taala insya Allah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya nanti kalau di sini kambing, ya di sana juga kambing gitu ya. Gitu nanti dikasih. Cuman kambingnya nikmat nanti di surga gitu ya. Setidaknya penghias bagaimana surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau demikian, ternyata manusia itu penentu loh. Binatang-binatang diciptakan untuk disirnakan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk dihancurkan, dihapuskan. Nggak ada. Kecuali ada pohon-pohonan tertentu yang nanti masuk ke dalam surganya yang ada Allah. di surga ya? Ada nanti dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ada pohon kurma, batang kurma yang menangis karena rindu pada Rasulullah SAW ketika awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Yasrib atau Madinah, di sana membangun masjid yang dikatakan Masjid Nabawi sekarang. Di sana ada tangisan di satu malam. Apa? Ternyata pohon kurma, batang pohon kurma. Yang biasanya Rasulullah itu menyender, biasa Rasulullah itu dekat dengannya. Satu ketika akan dibuatkan mimbar oleh para sahabatnya. Rasulullah mengiyahkan. Malam harinya belum dibuat itu. Malam harinya itu ada tangisan. Dilihat siapa yang nangis. Sahabat yang lain juga ada mendengar tangisan. Tapi siapa yang nangis? Rasul keluar. Rasul mengetahuinya. Ditunjukkan oleh Allah. Ini loh pohon kurma. Yang dia sedih. Selama ini Rasul dekat dengannya. Selama ini menempel tubuh padanya. Setelah ada mimbar, Rasul tidak lagi menempel dan dekat dengannya. Nangis. Bayangkan subhanallah. Itulah pohon kurma yang kering tapi hidup. Secara fisiknya dia mati. Tapi hidup kecintaannya pada baginda Nabi. Mohon maaf, jangan nggak percaya. Biasanya orang yang nggak percaya itu jangankan ketemu, mimpi aja kagak. Gitu. Maaf, sudah mimpi ketemu Rasul? Udah ketemu mimpi Rasul? Belum. Yakin di sepenuh keyakinan, cintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini pesan nih di sini. Gitu. Allah Rabbi. Baik. Berarti tadi sudah disampaikan juga sama Kiai kalau hidup tuh antara ruh dan jasad. Kemudian berarti ada yang namanya juga zohir dan batin. Nah, berarti tadi Kiai sempat tadi Ustadz sempat menyampaikan bahwasannya ada yang orang yang jasadnya hidup tapi batinnya mati. Nah, ada apa kriteria seperti apa yang dikatakan hidup benar-benar sesungguhnya hidup? Kita coba ulas yang tadi. Pohon kurma itu sudah mati sebetulnya secara batangnya gitu. Tapi kedalamannya, ruh cintanya, ruh takwa gitu kalau bahasa manusia. Sebetulnya ruh cinta itu, dimana ada pohon itu penuh ketaatan dengan sunatullahnya. Pohon suruh diam di situ, diam. Mohon maaf, pernah lihat pohon jalan-jalan? Ya baiklah. Jadi itu jadi jasadnya, fisiknya itu mati tuh pohon kurma gitu. Ya di akarnya kan nggak tahu nih, belum tahu. Tapi karena cintanya jadi hidup.
Sebagian riwayat menyatakan itu kurma azwa katanya gitu, kurma Rasul ya. Baik, itu sedikit hanya ulasan pengantar saja. Jadi bukan sekedar manusia saja. Pohon juga gitu. Jadi jangan berbicara bahwa ini adalah dinding di rumah kita itu ada batu-batu yang kita hiasi jadi hiasan itu keramik atau apa semua. Jangan kau anggap itu mati, bisa jadi itu adalah hidup di sisi Allah. Dan itu bisa menjadikan saksi dari perbuatan kita ketika zohir kita, lahir kita, fisik kita, kita berbuat kemaksiatan. Nah, yang maksiat sama yang taat itu ada perbedaan dalam apa? Dalam ruhnya, dalam jiwanya. Ya. Kalau berbicara kepada jasadnya, dia melakukan keburukan, maka orang menyatakan bahwa dia berkelakuan buruk, akhlak jelek, maksiat orang bilang itu. Tapi sesungguhnya itu ada motor utamanya adalah di dalam, ya, dari mulai kolbunya, jiwa membawa kepada raganya. Az-zahiru yadullu alal batin. Tampakan lahir itu batinnya, tampakan batin itu hatinya, tampakan batin adalah jiwanya. Ya, jadi tapi nggak juga begini, ada orang salah, tolong jangan dihukum. Kenapa? Itu jiwanya. Gitu. Kasihan kalau dihukum, tidak. Ya itu, ketika ruhnya tidak baik, qalbunya tidak baik, maka yang menanggung beban adalah tubuhnya. Yang jadi malu apanya? Apanya yang jadi malu? Wajahnya. Coba aja. Jadi bicara manusia itu ada ruh dan ada jasadnya. Ya, ketika berbicara tentang jasad, tubuh ini itu adalah wujud nyata, konkret yang dapat dilihat, yang dapat disaksikan, yang dapat didengar, yang dapat diraba, dirasakan. Tapi yang ada di dalamnya adalah ruh itu, ruh yang membuat dia bisa beraktivitas, berbuat sesuatu itu, ya, ada di dalamnya itu. Nah, ini adalah motor nan istimewa. Makanya makanan jasad dengan makanan ruh itu berbeda. Ya, nanti kita bicaralah ya makanan itu masalah makanan ya. Ya, perlu diingat oleh kita seluruhnya tentunya bahwa ada orang yang jasadnya hebat, bagus. Ruhnya juga bagus, subhanallah. Pemimpin yang adil, pemimpin arif bijaksana, pengusaha yang jujur, pengusaha yang berderma, berbagi, tangannya murah, semua pasti dia dicinta. Pemimpin adil, arif, bijaksana, dicinta rakyatnya. Pengusaha yang berdagang apa saja yang dia murah, terkait dengan dia dermawan, pasti dicinta oleh setiap orang yang dekat dengan dia ataupun yang jauh, yang terbagi oleh dirinya. Minimal kalau toh tidak sentuhan kulit, jabatan, hormat orang, doa ada untuknya. Itu ya. Demikian juga guru pada muridnya atau murid pada gurunya. Banyak ya di muka bumi ini. Orang tua pada ibunya. Ada ayah yang galak, ibu yang kejam. Banyak nggak kira-kira sekarang? Banyak. Artinya apa? Secara fisiknya, jasadnya bisa jadi orang itu berbuat buruk karena ruhnya membawa dia pada keburukan. Az-zahiru yadullu al batin tadi. Ya, tampakan lahir adalah. Nah, baik. Jadi ada juga yang begini, dia melakukan keburukan. Ada juga yang fisiknya rentak, fisiknya maaf sudah kelihatan, udah tinggal nunggu waktu saja gitu bahasanya. Tapi subhanallah, itu kebaikan ruhnya, jiwanya itu tampil ke permukaan. Berapa banyak orang-orang yang mungkin secara fisiknya itu bukan bicara mati sesungguhnya, artinya tidak berdaya, tapi semangat yang ada pada dirinya membangun, memotivasi setiap orang untuk mau berbuat sesuatu kebaikan. Kita teringat, kita bukan berbicara bahwa mati fisiknya, artinya ketika berbicara kehidupan fisiknya terganggu oleh kesehatan yang luar biasa, artinya penyakit yang luar biasa, dia tidak mampu. Tapi kalau jiwanya hidup, bagus, sehat, itu hidup itu namanya, maka dia akan bisa berbuat sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Panglima Sudirman kurang apa? Orang menyatakan dia terkena TBC akut, ya. Dia sudah ditandu, batuk-batuk. Bahasanya kalau orang bilang kena dingin pasti menggigil. Kan jasnya juga panjang. Itu kan jas panjang. Kurang apa?
tapi dia bisa membangun, membangkitkan semangat juang sehingga negara ini coba lihat berdaulat seperti sekarang adanya. Ya, ada juga dari negara-negara lain banyak orang-orang yang sudah di kursi roda, mungkin kami tidak menyebutkan lebih jauh. Intinya di kursi roda dia tidak bisa berbuat, sudah tunduk. Mohon maaf ini, udah nggak bisa apa-apa. Tapi subhanallah, semua orang kehadirannya hidup semangat mereka dalam perjuangan. Kita bicara ada ahli tarekat di Indonesia, ini kekayaan Indonesia. Jangan ada berbicara hal yang negatif. Kita tahu tentang Abah Anom ya di Suryalaya. Kurang apa beliau ketika beliau berada di kursi roda, sudah tidak bisa menggerakkan sesuatu, sudah begini saja terus. Sampai foto terakhir itu banyak tersebar. Luar biasa. Tapi ruhnya terus berjalan. Semua yang datang, yang hadir ketika bicara manakiban, ketika berbicara zikir, puluhan ribu bahkan ratusan ribu itu di Suryalaya. Artinya ini secara fisiknya memang sudah tidak ada nilai manfaat, tapi kehadirannya dia karena ruhnya terus hidup. Allahu Akbar. Yang TKN ya, Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Jadi luar biasa, itu hidup namanya, hidup. Dan perlu kita catat bersama. Kalau itu kan berbicara kepada fisik, pada jiwa. Tapi ada hidup yang sesungguhnya bukan di muka bumi. Ini hanya selintas sekilas. Hidup yang sesungguhnya bagi manusia adalah nanti di akhirat dimaknai di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan nantinya ditahan dulu sejenak ya. Pak Kemal, Pak Ustadz Kemal. Nanti buat pemirsa akan mendapatkan penjelasan lebih jelas setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia dan kita lanjutkan kembali pada Ustadz Kemal ya. Jadi intinya hidup sebetulnya adalah untuk amal yang kita buat di sini adalah untuk pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Karena ada hidup setelah mati. Jadi hidup sesungguhnya itu yang dimaksud dengan tema itu adalah hidup sesungguhnya itu sebetulnya bukan di sini gitu. Karena hidup di muka bumi itu hanya singkat. Ya, singkat, wal asri innal insana lafi khusrin, ya illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi kita coba garis bawahi wal asri demi waktu asar, ya innal insana lafi khusrin, ya sesungguh manusia itu dalam keadaan rugi. Itu satu ayat itu. Satu ayat. Manusia dalam keadaan rugi semua. Kenapa ruginya? Ya karena terlampau betah di dunia, padahal dunia ini waktu yang sebentar sekali. Kami tidak teruskan ya. Jadi kami berbicara tentang rugi. Rugi karena dia tidak tahu sesungguhnya hidup kita itu bukan di sini. Di sini itu hanya sementara waktu saja. Di sini adalah tempat di mana Allah akan menilai kita. Makanya karena kita dinilai, dilihat, yang terbaik yang harus kita sungguhkan. Kalau kita tahu, kita merasa kita dinilai, dilihat apa yang dilakukan, gerak-gerik dalam hidup, ucapan yang dilontarkan, hati yang dikelebatkan, pikir yang dimaksudkan, semuanya mau tidak mau kita yakin bahwa saya nanti akan kembali di hadapannya untuk saya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kalau demikian, tempat ini hanya sementara. Nah, ini ada Al-Quran dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu surat ke-23, ya ayatnya ayat 114. Ya kita harap kita baca dulu ya. Ya, silakan Ibu Sri, dari ibu-ibu udah siap tuh pegang itu yang Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala illa bistum illa qalillau annakum kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Jadi kita jangan terlena ya. Hidup di dunia ini singkat, cepat. Berapa lama kita hidup? Kira-kira
Dari mulai kita diciptakan ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita lahir di muka bumi, dengan hidup kita di muka bumi, lama mana? Lama ruh ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hidup di muka bumi dengan setelah kita mati sampai nanti ketemu hari kiamat, lama mana? Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia sudah berapa ribu tahun dengan sekarang. Kehidupan beliau berapa tahun? Nabi Nuh alaihissalam hidup betul 950 tahun. Beliau 1000 kurang dikit. Ya, tapi ketika beliau sudah meninggal sekarang lama mana? Lama beliau di alam barzahnya. Ya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Lebih 3 hari dalam kitab ya fi sirri Sayyidil Mursalin atau ada Nurul Yaqin. Saya membaca itu dalam kitab itu. Sebentar hidup di muka bumi hanya 63 tahun. Sekarang sudah berapa ribu tahun. Rasulullah SAW di alam barzah. Ya artinya di satu alam yang betul indahlah Allah berikan bagi beliau itu ya. Artinya hidup di muka bumi itu singkat. Jangan disepelekan kesingkatan ini. Harus diisi dengan kebaikan. Aku hidupkan engkau nih jasadnya sebagai apa? Sebagai wadah jasadmu, sebagai piringnya. Ya. Nah, isi dengan hal yang baik. Kendalinya ada di dalam ruh jiwamu. Apa yang terutama qalbumu itu. Maka peran mata qalbu baik, mata lihat yang benar. Peran qalbu bagus, telinga mendengar sesuatu yang baik yang dia dengar. Nggak mau dia dengerin, gibah nggak mau dia dengerin. Ya, nah itu mata set, qalbunya bagus, melihat ada sesuatu, astagfirullahaladzim ya Allah, bukan hak saya ngelihat. Tapi pikir-pikir manis juga, itu bilang iya gitu. Kalau begitu saya itu model begitu saya itu nanti. Enggak, kita nggak pernah nyindir orang. Kalau memang ngerasa ya sudah. Gitu. Terima kasih, Ustaz, terima kasih. Baik, jamaah Baik, jadi baik. itu ya. Gitu. Ya, Nah, ini juga ada bahwa jadilah kita di muka bumi ini, ya di dunia ini itu seperti orang asing. Sehingga kita tidak hubud dunia begitu. Hubud dunia wa karayatul maut. Lupa sama mati. Dekat mati takut dia. Iya. Ini ada hadisnya. Saya pikir ini dari Pondok Pesantren Papan harus baca ini. Ya gitu ya. Ini ada Nur Aida. Coba untuk dibaca hadis terkait dengan ya, hidup di dunia ini singkat dan harus jadi kayak orang asing. Silakan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, rawahul Bukhari. Artinya, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sekedar lewat atau musafir. Hadis riwayat Bukhari. Kita ini musafir. Ya, gitu. Ya, oleh karena itu mungkin ini cocok kalau mungkin ada unek-unek mau nanya boleh. Ya baik, tadi sudah dibacakan buat kita semuanya tentang hadis yang tadi sudah disampaikan dan nanti akan dipaparkan lagi. Tapi kita kasih kesempatan nih buat Bapak, Ibu, mahasiswa-mahasiswa yang mau bertanya ya. Yang bertanya siapa? Oh iya, silakan nih dari Kemhan. Military observers di Lebanon Selatan. Jadi ada anak buah kami curhat. Kalau istilah trainer sekarang curhat. Curhat pada kami. Komandan, saya galau komandan. Kenapa kamu galau? Dia menceritakan dengan segala problema yang ada, permasalahannya diceritakan pada kami. Dan kami sebagai leader berupaya untuk memberikan yang terbaik. Kami berikan pencerahan, kita punya Allah. Kita hanya berpegang pada Allah. Kita harus ikhtiar, kita istighfar, sholat tahajud. Terkait dengan pengalaman kami Pak Ustadz, jadi kami mohon pencerahan. Apakah yang sudah kami sampaikan ke anak buah kami apa sudah benar apa belum? Seandainya ada pencerahan dari Pak Ustadz untuk pencerahan kami. Terima kasih. Baik, kegalauannya kalau boleh sedikit diinformasikan. Begini Pak, dia bercerita pada kami, dia hidup di masa sekarang. Tapi pikirannya dia pikiran ke depan dan kesalahan di masa lalu. Jadi dia sangat-sangat
galau dengan menghadapi masa depan. Saya depan, bagaimana karir saya ke depan, bagaimana anaknya. Jadi dia memang Islam dan dia taat beragama. Cuman dia masih ada rasa galau. Begitu Pak Ustadz. Baik, Terima baik, kasih. baik. Terima kasih Bapak Mayor Adi, terima kasih. Kita kasih kesempatan untuk penanya kedua. Yang bertanya siapa Ibu? Bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Butini dari Masjid Salim Khairul Ummah Jati Asih Bekasi. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana kehidupan yang hakiki menurut agama Islam? Kehidupan yang hakiki menurut agama Islam. Ya. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita kasih kesempatan buat yang penanya ketiga. Silakan yang bertanya siapa? Oke ya, ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Supriboy Saputra, saya dari PB PMI. Langsung saja ingin saya tanyakan, sebelum saya menanya saya akan membacakan sebuah ayat yaitu surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faiza ja'a ajaluhum la yasta'khiru nasa'a wa la yasta'timun. Apabila datang ajal seseorang tidak dapat dipercepat walaupun diperlambat, walaupun hanya 1 detik. Intinya apa? Bahwa pertanyaan saya mengenai bahwa generasi muda ini yang tengah berkembang, kita tahu kapan kita harus akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahan ajal tidak tahu tua, muda, anak-anak, dewasa dan lain sebagainya. Intinya agar generasi muda ini mampu untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya itu seperti apa. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 3 penanya dan nanti Ustadz jawab ya Ustadz ya. Pertanyaan dari para jamaah di studio. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, jawabannya nanti. Setelah yang satu ini tetap di Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia dan kita lanjutkan kembali. Kita akan sama-sama dengarkan jawabannya nih. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Mayor Adi ya, mengenai kegelisahan sahabatnya yang bercerita tentang kegalauan untuk selalu berpikir tentang masa depan dan kegalauan dosa masa lalu. Seperti apa tuh? Ya. Yang pertama Mas Adi terima kasih. Ini ilmu ya. Jadi bagi mereka yang galau nih ya. Gitu, bicara galau itu ya. Ya. Biasakan coba untuk membaca wirid, diwiridkan. Ini kaitan dengan dosa dan kesalahan itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayatnya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Itu kalau galaunya kaitan dengan dosa dan kesalahan. Tapi kalau khawatir tentang masa depan, itu hendaknya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dalam surat Al-Imran ini. Kemudian kalau misalkan khawatirnya tentang manusia, aduh, orang itu nggak suka sama saya gitu. Aduh, ada orang-orang yang bermain dengan cara-cara licik dari sisi yang gaib. Nah, ini resep nih. Gitu ya. Apa tuh? Wa ufawwidu amri ilallah gitu. Ini di dalam Al-Mu'minun ini ada surat Al-Mu'minun. Kemudian kalau sekiranya kita galau, aduh kita udah banyak dosa, kita sudah mengamalkan banyak, ada ibadah-ibadah belum tentu aku diterima, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan Masya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dalam surat Al-Kahfi. Mungkin itu sementara kita berikan jawaban ya nanti ya untuk masalah galau. Kemudian yang bicara tentang hakiki ya, hidupnya hakiki itu yang mana? Apakah kehidupan itu yang bergelimang harta, anak-anak yang hebat-hebat semuanya? Itu tidak. Hidup yang hakiki itu kembali ada kehidupan yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di sisinya. Sekali lagi. Dia tidak akan pernah resah, gelisah, gundah gulana. Begitu datang sesuatu yang kurang, dia katakan ini kehendak Allah. Sesuatu yang dia raih, ternyata dia tidak dapatkan, terlambat datangnya. Itu juga kehendak Allah yang terbaik buatku, kata Allah. Itu orang yang demikian. Perlu kita ketahui,
Dalilnya harus dong kita baca. Apa tuh? Apa tuh? Ya, Dalilnya apa? silakan dibaca. Ini ada surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara. Ya, ayat ke-88 dan 89. Ini kita pinta dari Win, Jihad yang baca. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Yauma, pada satu hari itu, la yang fa'u malu wala banun, nggak akan ada manfaatnya. Malun, harta. Jadi di sini harta itu bisa dalam wujud hartanya, bisa juga yang ditaruh di luar sana, bisa tanah, bisa rumah, apa, termasuk pangkatan jabatan. Wala banun, dan anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali apa? Yang ketika dia menghadap Tuhannya itu kalbu yang bersih, yang suci. Artinya apa? Allah Maha Suci, subhanallah. Yang datang orang suci dari dosa dan kesalahan dengan dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wahai segenap pemirsa dimanapun berada, seluruh yang hadir di studio ini, kita sadar kita bukan manusia suci dari awal sampai dengan akhir. Kita pasti akan ada dosa dan kesalahan. Bersihkan dengan berbagai tobat kita pada Allah. Tobat bukan di lisan, tobat juga dalam perbuatan. Itu yang bermakna hidup hatinya, hidup tubuhnya, hidup dirinya. Ya Allah, aku sudah menyakiti orang itu dengan kata-kata, datangi dia. Hei kaki, betul engkau tidak berbuat, tapi saat aku berbicara dengan lisanku, engkau melangkah ke sana. Sekarang kau jangan malu-malu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, dia rendah, tapi aku salah padanya. Yuk kita jalan ke sana, bukan untuk merendahkan diri, justru untuk memuliakan diri kita. Datang, maafkan ya saya, gitu. Ya. Baik, Ya, baik. seperti itu orang. Nah, tadi untuk pertanyaan jawaban yang kedua. Tadi. Jadi yang kedua sekali lagi bukan berbicara tentang harta, kekayaan, tapi ketika kita kembali kepada Allah, Allah ada di sisi kita, kita di sisi Allah, artinya Allah mengakui keberadaan kita. Ciri yang gampang ketika kita mudah sholatnya, bukan sholat dimudah-mudahin, ya, gitu. Tapi kita mudah, gampang sekali sholat ini, itu semuanya. Setiap kali kita sholat meneteskan air mata, dekat rasanya Allah melihat kita, ya Allah, malu rasanya. Tak seberapa aku mengabdikan diri, tapi begitu banyak nikmat yang kau beri, ya Allah, dalam hidup ini. Ini sudah hebat di muka bumi ini. Begitu mau maksiat, jangankan melakukan, di kejauhan saja mau datang, dia sudah menggigil, ya Allah, aku tidak ingin terpisah dengan engkau, ya Allah. Itu yang harus ada. Bicara tasawuf itu seperti ini, nggak susah, nggak rumit, nggak sulit. Gitu. Ngelihat sesuatu apa yang ada di muka bumi ini, ya Allah, benar ini semua ada pada diriku, tapi ini tak boleh nempel pada kolbuku. Boleh dia nempel pada tubuhku seperti seragam ini, tapi ini semuanya aku persembahkan untuk baktiku padamu, ya Allah, ya Rabb. Itu yang harus ada. Sekarang orang memperebutkan baik kekuasaan, jabatan, rizki, semua. Kadang-kala dia tidak, hati tak sensitif. Kenapa? Karena dia sudah diselaputi oleh yuwaswisu fi sudurin nas, Masya Allah. Kejahatan syaitan. Dan mohon maaf, ini segenap para ulama, siapa saja, kita adalah manusia. Ketika kita banyak khawatirnya, artinya kita jauh dari Allah. Walaupun kita kategorinya ulama. Tapi kalau kita sudah yakin pada Allah, segala sesuatu terjadi Allah. Kita siap berubat untuk merubahnya. Tapi ingat, dalam takaran kita, kemampuan kita, dan di jalur yang benar yang Allah ridho. Tentunya seperti baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wahai segenap yang mereka disadarkan dengan kata-kata terima. Orang yang sombong itu yang apabila kebenaran datang, dia tolak. Itu sombong namanya. Ya. Baik, saya pikir itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa dimundurkan, dimajukan walaupun sesaat. Betul. Itu nyawa. Tapi sekarang kira-kira ada nggak doa untuk supaya kira-kira kita bisa panjang umur? Boleh, hak Allah nanti mengenai Allah mau nambah, mau sedikitkan atau paskan, itu hak Allah. Ya,
Walaupun Allah menyatakan demikian. Kata Allah melihat nilai, ini cocok. Dia minta, ya amalnya juga cocok untuk dipanjangkan. Kenapa? Kehadiran dia punya makna, membangun motivasi semangat umat untuk beribadah kepadaku. Nih aku panjangkan. Hak Allah, betul nggak kira-kira? Itu. Sekarang gimana nih, waktu kita cuma sedikit, manfaat apa tadi ujungnya bertanya, gimana cara untuk bisa bermanfaat? Perbuat dalam takaran kemampuan kita. Kalau di depan kita itu ada kotoran, bersihin, niat karena Allah. Kita sekarang berbicara gimana memajukan keluarga ini, keluarga yang diridhoi. Tetangga-tetangga kita diridhoi, supaya tidak apa, muncul likuifaksi. Fenomena likuifaksi. Tanah jadi lembut, akhirnya jadi lumpur, masuk semua bangunan ditelan. Gitu ya, naudzubillah, subhanallah. Asik pergi di UIN, masuk kuliah di perguruan tinggi yang lain, kerja di mana semuanya. Tapi ingat, kalau nilai kemaksiatan itu ada pada diri kita, kita tidak benahi sekarang. Saya punya dosa, tadi di jawaban itu, cepat sekarang bertobat pada Allah. Itu perbuatan baik sekarang. Jadi jangan bicara hal-hal yang di awang-awang. Ya, kita berbicara ini sekarang yang bisa kita lakukan. Istri selama ini pada suami cuek-cuek aja. Suami sekarang ada, bikinin kopi. Ya, istri, maaf ini, biasanya cuek-cuek aja, disentuh kagak mau. Suami sekarang lagi diam, kelihatan capek, pijitin. Gitu ya. Maaf ibu-ibu sekalian, tidak bermaksud saya nyuruh. Ini maaf, kalau istri saya dengar, saya digituin. Iya. Alhamdulillah, tetangga saya bukan cuma suaminya dibikinin kopi, sampai tetangganya dibikinin kopi. Emang warung kopi. Baik, Ustadz ya, nanti kita lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tentunya nanti akan berjumpa setelah yang satu ini. Tetap di Islami, Mutiara Hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia, dan kita lanjutkan kembali buat jamaah yang ada di studio yang mau bertanya. Siapa? Oh iya, langsung kita serahkan kepada Bapak Letkol Amirullah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk medsos ya, izin Pak Ustadz, ada beberapa istilah yang cukup menarik nih. Ada 4. Yang pertama, jiwa, nyawa, roh, dan naf. Mohon pencerahan 4 istilah itu dari sisi kacamata Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu wabarakatuh. Baik, untuk penanya berikutnya. Siap, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kebenaran saya kerja di multinational company yang tidak hanya muslim tapi juga ada non-muslimnya. Bagaimana kita tetap bertoleransi tapi sesuai dengan keyakinan kita. Contoh sederhananya adalah pada saat mengucapkan hari raya yang bukan muslim. Yang kedua, pada saat kita misalnya mau menghadiri pernikahan di gereja atau takjiah ke rumah duka yang bukan muslim juga. Ya. Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab singkat. Ya. Untuk sebelum jawabnya, ini Yudi, coba baca surat Fatir. Ya. Surat Fatir, ya, ayat 5. Surat Fatir itu surat ke-35. Ya. Ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. Ini ayat ini untuk kita seluruhnya, termasuk kaitan dengan pertanyaan barusan ini ya. Jadi hendaknya kita tidak terperdaya dengan dunia. Kadang-kala kita kan merasa takut, khawatir dengan sesuatu yang ada di hadapan kita, ya. Padahal belum tentu dia akan
memberikan kita bahagia. Betul. Justru yang harus kita takuti adalah Allah Subhanahu Wa wa taala. Bagaimana kaitan dengan toleransi? Saya bicara dulu. Ladies first. Ladies first. Gitu ya, gitu. Bagaimana dengan kita sudah ada patokan ya, qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la na'budu ma ba'tum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Apa yang kita sembah tidak dia sembah, apa yang dia sembah ya kita juga tidak menyembahnya. Sekali lagi, kalau sudah bicara akidah dan ibadah, itu sudah bukan berbicara bahasa maaf dimaksud ayo toleransi kebersamaan, tidak. Di situ sudah ada coupling. Saudara adalah saudara, saya adalah saya dalam hal peribadahan. Tapi kalau sudah nilai sosial, nilai kebersamaan, membangun bangsa, negara merdeka, keutuhan NKRI, ya kita bersama. Mungkin saya tidak panjangkan untuk hal yang lain. Tolong dimaknai, karena banyak hal-hal terkait dengan bahasa yang dipertanyakan itu pro dan kontra. Saya tidak ingin masuk ke jalur itu, ya. Tapi yang jelas sudah ada batasan di dalam surat Al-Kafirun. Kaitan dengan bagaimana antara jiwa, ruh, nafs gitu ya. Itu sebetulnya ini kalau berbicara nafs itu ada yang dikatakan dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Artinya apa? Jiwa, ruh, ya gitu. Ruh, jiwa. Hanya dibedakan ada beberapa pendapat terkait dengan ruh, jiwa. Ini mungkin tidak bisa panjang kita membahasnya. Ini di akhir segmen. Nanti ini harus ada khusus kita membahasnya. Seperti Ibnu Athaillah bicara jiwa, bicara ruh itu berbeda antara satu yang lainnya. Mungkin sekilas saja dibagi kepada dua hal saja, ya. Ada jasad, ada ruh. Kalau jasad itu adalah fisik adanya, baik yang di luar maupun yang di dalam, dia sifatnya kebendaan yang dapat kita lihat, ya, ataupun yang kecil dilihat dengan alat. Tapi kalau ruh dengan alat apapun tak bisa dilihatnya, tapi itu bagian daripada kehidupan. Terkait kedua-duanya, konsumsinya berbeda, intinya seperti kayak gitu saja. Kalau makanan fisik, makanan lahir seperti makanan dan minuman. Kalau ruh itu adalah ilmu, keyakinan, beribadah, keyakinan pada Allah dan lain sebagainya. Mungkin khusus karena ini sekarang sudah siap pada kesimpulan dan doa tentunya ya. Baiklah, inti daripada makna hidup yang sesungguhnya adalah bukan di dunia. Hidup sesungguhnya bagi kita manusia dalam pandangan Islam adalah nanti di akhirat. Tempat yang sesungguhnya, maaf, bukan di dunia. Tempat sesungguhnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita bukan dekat dengan harta benda kekayaan, tapi dekat dengan Allah karena Dia sang pencipta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana. Allahumma tawil umurana bi taatillah wa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi taatil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidupkanlah ya Allah ruh dan jasad kami dalam kehidupan yang dibimbing oleh cahaya-Mu ya Allah. Jadikanlah hidup yang sesaat ini kami punya makna dan bermanfaat untuk kebahagiaan pribadi, keluarga, nusa, bangsa, dan masyarakat. Bahkan untuk dunia ya Allah. Tutur kata penuh hikmah, perbuatan bertauladankan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpandu, terpola oleh panduan dan cahaya Al-Quran serta hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kematian kami untuk kebahagiaan kami. Jadilah kubur kami terang benderang kebahagiaan kami, dan jadikan akhirat kami surga kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Kemal, terima kasih juga kepada semua jamaah yang di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Semoga kita setelah mengkaji apa yang sudah disampaikan benar-benar menjalani hidup yang sesungguhnya dan kita dalam hidup tidak tersesat. Karena Rasul berpesan kepada kita bahwasanya Rasul telah tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan tersesat apabila kalian berpedoman kepada dua perkara tersebut, yaitu Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kehidupan kita dan nanti di akhirat Allah berikan tempat yang terbaik untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah